Hari ini saya ingin membicarakan sebuah tema, sudahkah berbuah? Nah, saudara-saudara, ada banyak bagian kitab suci yang berbicara tentang bagaimana hidup kita harus berbuah. Tapi hari ini saya mau pilihkan dua ayat, Matius 21, ayat yang ke-18 dan 19. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan dia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi dia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Saudara, ini sebuah cerita yang menarik. Dan saya mau bahas bagian ini dalam beberapa bagian. Pertama, mari kita melihat fakta Yesus mengutuk pohon ara. Nah, kisah ini berawal dari keterangan bahwa di dalam perjalanan itu Yesus rasa lapar. Perhatikan ayat 18. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Saudara, Yesus merasa lapar. Seringkali orang mempersoalkan hal ini. Katanya Yesus Tuhan. Kok Yesus Tuhan kok lapar? Insan Mokoginta, sang mualaf itu pernah bikin silogisme bahwa begini, ada premis mayor, ada premis minor, kesimpulan. Premis mayor, yang tidur, premis mayor, Tuhan tidak bisa tidur. Premis minor, Yesus tidur. Kesimpulannya, Yesus bukan Tuhan. Premis mayor, Tuhan tidak pernah berdoa. Premis minor, Yesus berdoa. Kesimpulannya, Yesus bukan Tuhan. Hal yang sama, Tuhan tidak mungkin lapar. Premis minor, Yesus lapar. Maka kesimpulannya, Yesus bukan Tuhan. Itu kata insan Mokoginta. Tapi satu hal yang seringkali tidak dimengerti dan saya merasa bahwa disitulah titik persoalannya adalah bahwa mereka tidak pernah memahami bahwa di dalam kekristenan Tuhan atau Allah itu menjadi manusia. Seringkali kita dituding bahwa masa seorang manusia dijadikan Tuhan. Kita pun tidak gila untuk mengangkat seorang manusia menjadi Tuhan. Manusia itu dibikin bagaimanapun tidak bisa jadi Tuhan. Tapi kalau Tuhan menjadi manusia, apa susahnya? Dan kalau Tuhan memang mau jadi manusia, mengapa tidak bisa? Waktu Tuhan menjadi manusia, kita mesti ingat bahwa yang namanya Tuhan itu punya sifat tidak berubah. Kalau tidak berubah, maka Tuhan tidak bisa berubah menjadi bukan Tuhan. Sekali Tuhan tetap Tuhan, sekali Allah tetap Allah, dibikin bagaimanapun tidak bisa menjadi bukan Allah. Karena itu pada waktu Natal ketika dia menjadi manusia, dia tidak pernah berhenti menjadi Tuhan. Saya baru dengar cuplikan satu khotbah dari anak seorang pendeta terkenal di Indonesia. Cuplikannya bicara tentang Yesus. Waktu Yesus belum jadi Tuhan, apakah Yesus pernah belum menjadi Tuhan? Ada saat di mana Yesus bukan Tuhan dan kemudian baru dia menjadi Tuhan. Pada saat Yesus bukan Tuhan, tidak bisa. Yang bukan Tuhan tidak bisa menjadi Tuhan. Yang Tuhan tidak bisa menjadi bukan Tuhan. Karena Tuhan tidak berubah, maka waktu dia mengambil manusia, tidak pernah kehilangan ketuhanannya atau kealahannya, tapi dia mengambil kemanusiaan. Tuhannya atau Allahnya tetap ada, sekarang dia ambil manusianya, maka Tuhan dan manusia berada dalam satu pribadi. Makanya Yesus itu Tuhan, tapi Yesus itu manusia. Maka waktu dia menangis, dia manusia. Waktu dia tidur, dia manusia. Waktu dia lapar, dia manusia. Jangan pakai apa yang menjadi kemanusiaannya untuk membantah kealahannya. Kalau tidak, Yesus lapar. Masa Tuhan bisa lapar? Nah, itu jadi persoalan. Karena itu jangan aneh kalau Yesus itu dikatakan dia lapar. Lalu ayat yang ke-19 mengatakan Yesus melihat sebuah pohon ara. Dan dari Injil Markus kita mengetahui bahwa memang Yesus mencari buah pohon ara itu untuk dimakan karena Yesus lapar. Markus 12. 11, 12, 13. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dari jauh dia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Dia mendekatinya untuk melihat kalau dia mendapat apa-apa pada pohon itu. Sayangnya, pohon itu tidak ada buah sama sekali. Kecuali daun-daun saja. Lalu Yesus kutuk pohon ara itu. Ayat 19. Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Seketika itu juga keringlah pohon itu. Versi Markus 11 ayat 14. Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya.
Saudara-saudara, Yesus kutuk pohon ara. Ini sebenarnya sebuah peristiwa yang mengandung beberapa keanehan. Pertama, bagaimana mungkin Yesus tidak tahu bahwa pohon ara itu tidak ada buah? Sekalipun sebagai manusia Yesus tidak maha tahu. Tapi bagaimanapun hal ini seharusnya dia tahu. Kenapa? Karena jelas bahwa saat itu memang bukan musim berbuah. Ayat 13 dari Markus. Sebab memang bukan musim buah ara. Yesus pasti tahu saat itu memang bukan musim pohon ara, buah ara. Tapi kenapa mencari buah pada saat bukan musimnya? Ini keanehan pertama. Keanehan kedua adalah bahwa kok Yesus ini kelihatan kecewa, lalu marah, lalu bersikap kekanak-kanakan dengan mengutuk pohon itu. Bukankah itu tidak bijaksana? Dan coba saudara pikir, apakah pohon itu bersalah karena dia tidak berbuah? Layakkah sebuah pohon disalahkan karena dia tidak berbuah? Karena memang satu, itu memang bukan musim berbuah. Yang kedua adalah bahwa pohon itu bukan makhluk bermoral. Hanya makhluk bermoral yang bisa diminta pertanggungjawaban. Dan makhluk bermoral itu hanya 4. Ada Allah, lalu ada manusia, lalu ada malaikat, lalu ada setan. Karena itu makhluk bermoral, maka untuk Allah, untuk manusia, untuk malaikat, untuk setan, kita bisa berkata ini baik, ini tidak baik. Ini bagus, ini tidak bagus. Ini baik, ini jahat. Hanya makhluk-makhluk itu dalam tanda petik untuk Allah, hanya makhluk-makhluk itu yang bisa diminta pertanggungjawaban. Tapi pohon itu bukan sebuah makhluk bermoral. Dia makhluk hidup, tapi bukan makhluk bermoral. Lalu layakkah sebuah pohon diminta pertanggungjawaban karena dia tidak berbuah? Ini keanehan. Dan saudara-saudara, keanehan berikut adalah ini satu-satunya cerita di dalam Alkitab di mana Yesus menggunakan kuasanya untuk mematikan. Yesus gunakan kuasanya untuk menghancurkan, untuk mengutuk. Biasanya kita baca di Alkitab, Yesus membangkitkan, Yesus menyembuhkan, Yesus memulihkan, Yesus mengangkat semua baik-baik untuk sesuatu yang baik. Tapi pada bagian ini, Yesus mengutuk dan mematikan sesuatu. Ini satu-satunya kasus. Dia gunakan kuasanya untuk menghancurkan. Maka saudara-saudara, ini memang adalah sebuah keanehan di dalam peristiwa ini. Dan keanehan-keanehan ini lalu menimbulkan berbagai macam penafsiran. Seperti saya bilang tadi, lagi-lagi orang-orang yang tidak percaya Yesus Tuhan atau Yesus Allah menggunakan ini untuk menggunakan atau mengatakan, kalau begitu Yesus tidak maha tahu. Tapi saudara-saudara, Yesus memang seperti saya bilang tadi, sebagai manusia dia tidak maha tahu. Makanya dia katakan bahwa tentang hari kiamat pun dia tidak tahu. Kapan hari itu terjadi, hanya Bapa yang tahu. Tapi harus diingat juga bahwa bagian kitab suci yang lain jelas mengatakan Yesus itu maha tahu. Misalnya dalam Yohanes pasal 2, 24, 25 dikatakan bahwa karena dia mengenal mereka semua. Ayat 25 dikatakan dia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Yohanes 16 ayat 30 dikatakan sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu. Maka Yesus itu maha tahu, tapi kau tidak tahu hari kiamat. Waktu dia tidak tahu hari kiamat, dia manusia. Tapi ketika dia sebagai Allah, dikatakan Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Maka bagian ini lagi-lagi tidak boleh dipakai untuk menyatakan Yesus bukan Tuhan atau bukan Allah. Orang-orang liberal ini adalah salah satu aliran teologi di dalam kekristenan yang nyaris tidak percaya Alkitab firman Allah. Bagi mereka Alkitab itu hanya kumpulan tulisan manusia kuno yang karenanya banyak kesalahannya dan kekeliruannya. Mereka berkata bahwa di sini Yesus tidak mengutuk pohon ara. Yesus kebetulan lihat pohon ara yang sudah kering lalu mengangkatnya sebagai ilustrasi. Dengan kata lain mereka mau katakan cerita di sini omong kosong. Dan itulah ciri khas teologi liberal. Saya kuliah S3 ini sudah yang kedua. Kuliah S3 yang pertama di sekolah teologi liberal. Hari-hari hanya debat dengan dosen karena mereka mengatakan Kejadian pasal 1 sampai pasal 11 semuanya adalah mitos, semuanya adalah dongeng. Cerita di dalam kitab Kejadian pasal 1 tentang penciptaan itu ada dokumen kuno yang namanya Enuma Elis dari kebudayaan Sumeria kuno atau cerita tentang banjir bah. Air bah itu ditemukan dalam kebudayaan Babel kuno yang namanya Epik Gilgamesh yang
perhitungan tahunnya lebih tua dari kitab Kejadian. Maka kesimpulannya adalah kitab Kejadian mengutip dari dongeng-dongeng Babilonia kuno, Sumeria kuno. Dan karenanya Kejadian 1-11 itu dongeng. Saudara kalau mau kasih sekolah teologi anak pun harus hati-hati. Salah masuk sekolah teologi, keluar tidak lagi percaya Alkitab. Ada satu anak dari Kupang. Rindu sekali belajar menjadi seorang pendeta. Datang dengan semangat berapi-api datang ke salah satu sekolah teologi di saya kira Salatiga atau Jogja ya. Sampai di sana kelas baru mulai. Lalu begitu kelas pelajaran Alkitab, dosen angkat Alkitab. Siapa percaya ini firman Allah? Seluruh mahasiswa angkat tangan. Dosen bilang saya tidak. Langsung dia angkat Alkitab, dia banting di tanah, taruh kaki di atas. Murid-murid shock semuanya. Lalu terjadilah debat di kelas. Alkitab firman Allah atau bukan? Namanya mahasiswa baru datang. Kalah debat sama dosennya. Dan kesimpulannya Alkitab bukan firman Allah. Anak itu stres. Lalu dia pikir, daripada begini, lebih baik saya pulang Kupang tidak jadi pendeta. Akhirnya pulang Kupang sampai sekarang. Melayani Tuhan tapi tidak jadi pendeta. Nah itu pemahamannya. Nah karena itu saudara-saudara, maka memang kisah Yesus mengutuk pohon ara itu ada kesulitan-kesulitan. Tapi kesulitan-kesulitan itu bukan berarti tidak bisa dijawab. Karena itu saya mau bicarakan hal yang kedua. Bagaimana kita memahami kisah ini sebenarnya. Nah saudara-saudara, pertama-tama kita harus percaya bahwa seluruh kejadian di dalam Alkitab itu sungguh-sungguh terjadi. Itu bukan karena sesuatu yang kebetulan atau sesuatu metafora saja. Atau Yesus menggunakan kuasanya sewenang-wenang. Tidak. Kita tahu bahwa dalam cerita Injil, Yesus gunakan banyak perumpamaan. Yesus itu guru. Ceritanya banyak sekali perumpamaan. Nah, maka disinilah saya ingin mengajak kita berpikir bahwa sebenarnya di dalam perumpamaan Yesus ada dua jenis perumpamaan. Di dalam Alkitab, seluruh Alkitab. Ada dua jenis perumpamaan. Pertama itu namanya spoken parable. Itu artinya perumpamaan yang diceritakan. Ada seorang dari Yerusalem turun ke Yeriko. Itu perumpamaan, tapi diceritakan. Ada seorang bapak yang punya dua anak. Ya, anak cerita anak yang itu cerita, itu perumpamaan. Perumpamaan yang diceritakan. Semua kita tahu itu. Tapi ada satu jenis perumpamaan yang mungkin jarang kita ketahui. Dan itu jarang muncul di perjanjian baru. Perumpamaan ini banyak muncul di perjanjian lama. Itu namanya adalah action parable atau enacted parable. Itu adalah perumpamaan yang diperagakan. Bukan diucapkan. Bukan diceritakan. Contoh paling nyata itu adalah Hosea. Saudara, kalau saudara baca kitab Hosea. Tuhan perintahkan Hosea, pergilah, carilah perempuan sundal, kawini dia. Lalu Hosea disuruh pergi cari perempuan, kawini. Itu sungguh-sungguh terjadi. Tapi sebenarnya itu perumpamaan. Apa inti perumpamaannya? Tuhan itu seperti Hosea. Lalu perempuan sundal itu seperti umat Israel yang seringkali bersundal dengan penyembahan berhala. Ambil dia dan kawini dia. Maka biarpun Israel itu penuh dengan pelacuran mereka atau penyembahan berhala, Tuhan tetap ambil mereka sebagai kekasih atau istri. Tapi ternyata setelah diangkat, perempuan itu pergi bersundal lagi. Tapi Hosea suruh diambil kembali. Itu ibarat Israel yang terus saja menyembah berhala. Tapi Tuhan tetap mengasihi. Kasih setia tidak berubah. Dan diambil. Maka apa yang Hosea kerjakan itu sebuah perumpamaan. Hanya perumpamaan yang diperagakan. Saya ingin berikan contoh lain bagaimana di dalam kitab Yesaya. Yesaya bikin sebuah perumpamaan atas petunjuk Tuhan. Tapi perumpamaan yang diperagakan. Bukan diucapkan. Yesaya 20 ayat 2-6. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan melalui Yesaya bin Amos, firman-Nya. Pergilah dan bukalah kain kabung dari pinggangmu dan tanggalkanlah kasut dari kakimu. Lalu dia pun berbuat demikian, maka berjalanlah ia telanjang dan tidak berkasut. Yesaya jalan telanjang tidak berkasut. Itu dilakukan? Yes. Apa artinya? Ada perumpamaan, ada artinya. Artinya apa? Berfirmanlah Tuhan, seperti hambaku Yesaya berjalan telanjang dan tidak berkasut 3 tahun lamanya sebagai tanda dan alamat terhadap Mesir dan terhadap Ethiopia. Demikian Raja Asyur akan menggiring orang Mesir sebagai tawanan dan orang Ethiopia sebagai buangan. Tua dan muda, telanjang dan tidak berkasut dan pantatnya kelihatan, suatu penghinaan bagi Mesir.
maka akan terkejut dan malu karena Ethiopia, pokok pengharapan mereka. Karena Mesir, kebanggaan mereka. Penduduk tanah pesisir akan berkata pada waktu itu, lihat bagaimana nasib orang-orang yang kami harapkan. Kepada siapa kami melarikan diri, minta pertolongan supaya diselamatkan. Dan Raja Asyur, bagaimana mungkin kami terluput? Orang Israel mau diserang oleh Asyur, mereka berlindung pada Mesir. Tuhan kasih tahu saya jalan telanjang tanpa kasut. Itu perumpamaan untuk menunjukkan bahwa bangsa Mesir yang diandalkan oleh Israel itu satu hari akan digiring dan telanjang ketika Asyur menaklukkan Mesir. Maka itu sebuah perumpamaan. Saya berikan satu contoh lagi dari kitab Yunus. Yang saya kasih warna biru itu perumpamaannya, yang warna merah itu artinya. Ya, Yunus 4. Lalu atas penentuan Tuhan tumbuhlah sebatang pohon jarak, melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar dia terhibur daripada kesalahan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Tuhan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Ini sesuatu yang sungguh-sungguh terjadi. Tapi ini perumpamaan. Apa artinya? Di ayat yang ke-10. Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam, yang binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tidak tahu bedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Itu perumpamaan. Maka dari sudut pandang ini, waktu Yesus kutuk pohon ara, Yesus bukannya tidak tahu bahwa tidak ada buah. Yesus bukannya semena-mena, sewenang-wenang. Yesus bukan menggunakan kuasanya untuk sesuatu yang menghancurkan. Tapi saat itu dia sedang bikin perumpamaan. Hanya perumpamaannya berbeda dari kebanyakan perumpamaan yang diceritakan. Saat itu Yesus sedang bikin sebuah perumpamaan. Tapi perumpamaan yang diperagakan. Dengan memahami bahwa ini adalah perumpamaan, maka hilanglah seluruh kesulitan atau keanehan di dalam teks ini. Dan yang namanya perumpamaan kan ada tujuannya, ada artinya. Nah, Yesus kutuk pohon ara, itu perumpamaan. Lalu apa artinya? Maka ini adalah poin ketiga kita. Apa pesan Yesus lewat perumpamaan ini? Nah, saudara-saudara, kelihatannya Yesus menghadap pohon ara. Dan pohon ara itu sebenarnya di dalam Perjanjian Lama itu adalah simbol dari Israel. Coba lihat Hosea 9 ayat 10. Seperti buah-buah anggur di padang gurun, aku mendapati Israel. Dahulu seperti buah sulung sebagai hasil pertama pohon ara, aku melihat nenek moyangmu, nenek moyang Israel. Aku mendapati Israel sebagai hasil pertama dari pohon ara. Berarti pohon ara itu lambangnya Israel. Yeremia pasal 8 ayat 13. Aku mau memungut hasil mereka, hasilnya Israel. Demikian firman Tuhan. Tidak ada buah pada pohon ara. Berarti pohon ara lagi-lagi adalah simbol Israel. Nah, kalau memang pohon ara itu simbol dari Israel, dan Yesus mendapati hari itu tidak ada buah pada pohon ara itu, hanya ada daun, maka daun-daun yang lebat itu adalah gambaran segala macam hal rohani, segala macam hal yang bersifat keagamaan di dalam kalangan Israel. Ingat, mereka bangsa pilihan Allah yang ditandai dengan sunat. Mereka mempunyai hukum Taurat yang mereka mempelajari mati-matian. Bahkan mereka adalah yang namanya ahli Taurat. Saudara tahu ahli Taurat itu kerjanya apa? Kerjanya hari-hari hanya belajar Taurat. Lalu mereka menafsirkan Taurat. Tafsirannya kadang-kadang terlampau jauh. Itulah sebabnya Yesus sering berkonflik dengan ahli Taurat. Misalnya, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Jangan bekerja. Kalau begitu pada hari Sabat jangan bekerja. Lalu para ahli Taurat itu lalu mendefinisikan. Apa itu kerja? Kerja itu ada begini. Lalu mereka simpulkan. Namanya membawa beban. Artinya kerja. Membawa beban. Apa itu beban? Lalu mereka definisikan beban itu. Sampai beban itu, kalau seorang perempuan pada hari Sabat memakai anting di dua telinganya, maka itu sama dengan bawa beban. Maka bawa beban itu sama dengan bekerja. Dan bekerja itu adalah dosa. Karena itu perempuan yang pakai anting pada hari Sabat itu berdosa. Laki-laki yang pakai topi, boleh pakai topi kapan saja. Tapi topi itu tidak boleh lebarnya keluar lebih dari 2 cm.
Kalau lebih keluar 2 cm itu namanya bawa beban. Bawa beban itu namanya bekerja. Bekerja itu dosa. Karena itu pakai topi pada hari Sabat itu berdosa. Berjalan juga demikian. Berjalan pada sampai ukuran ini lebih itu berdosa. Maka ada yang namanya seperjalanan Sabat itu ditentukan. Kalau pada hari Sabat saudara tulis di sana B, lalu tulis di sana A. Waktu orang lihat B, A. Saudara lalu B lagi di sana, B. Lalu di sini I. Orang kan nggak bisa baca, itu nggak dosa. Tapi kalau saudara tulis B, A, Ba, bisa dibaca, itu dosa. Lalu di sana B, I, B, apalagi digabung, babi, nah itu dosa. Maka menulis pada hari Sabat pun dosa. Kalau dia menulis di pantai, sehingga datang ombak meniupkannya atau menggilas pasir, sehingga tulisannya hilang, tidak dosa. Tapi kalau tulisannya di batu, itu dosa. Maka itu ahli Taurat kerjanya seperti itu. Maka mereka mempunyai 614 peraturan yang tidak boleh dilakukan pada hari Sabat. Misalnya makan telur itu tidak dosa. Tapi makan telur yang dikeluarkan ayam pada hari Sabat itu dosa. Terlalu banyak peraturan. Itulah sebabnya orang sengsara dengan hukum Taurat. Karena itulah Yesus bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Itu bukan soal masalah hidup. Masalah beban hidup. Masalah terbeban berat karena hukum agama yang terlalu menekan mereka. Makanya Yesus nabrak, seringkali nabrak. Dan karena itulah Yesus bentrok dengan ahli Taurat. Mereka itu bangsa yang punya Taurat. Dengan ahli Taurat. Mereka punya bait Allah yang megah. Zaman Salomo, bait Allah begitu megah. Tapi setelah hancur zaman Nebukadnezar, lalu Raja Herodes Agung membangun kembali bait Allah yang pada zaman Yesus itu begitu indah sampai orang berkata, kamu belum pernah bisa melihat keindahan kalau kamu belum pernah melihat bait Allah Salomo. Mereka punya. Tahun 70 baru hancur di bawah Jenderal Titus. Tapi sebelum itu mereka punya bait Allah yang megah. Mereka mempunyai imam-imam. Mereka mempunyai nabi-nabi. Mereka mempunyai tokoh-tokoh agama. Mereka mempunyai sistem-sistem korban kepada Allah. Orang Israel itu begitu luar biasa dalam urusan agama. Bandingkan dengan kata-kata Paulus dalam Roma 9 ayat 4 dan 5. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat jadi anak. Mereka telah menerima kemuliaan, perjanjian-perjanjian, hukum Taurat, ibadah, janji-janji. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Dengan kata lain, dari sisi agama, luar biasa orang Israel. Tidak ada bangsa di dunia yang bisa disetarakan Israel di dalam urusan keagamaan. Maka dengan kata lain, tadi simbol mereka adalah pohon ara. Tapi begitu melihat semua ritual agama mereka, boleh dikatakan daunnya begitu lebat. Daun-daun pohon ara itu luar biasa lebatnya. Mereka begitu hebat. Mereka mewarisi janji-janji. Semua nubuat ada di dalam perjanjian lama untuk datangnya Mesias. Tidak ada kitab suci agama lain yang mengandung nubuat sedemikian hebat seperti kitab Tauratnya Yahudi. Bahkan agama sebelah, bahkan untuk nubuat bagi nabi mereka pun tidak ada. Itulah sebabnya mereka mesti cari-cari ayat Alkitab, cari sana, cari sini, supaya bilang ini nubuat tentang nabi mereka. Sampai saking anehnya mereka bilang, Kidung Agung pasal 5 ayat 16 itu sebenarnya adalah nubuat terhadap Muhammad. Karena di dalam bahasa aslinya ada kata Mahmadim. Mahmadim itu kalau disingkat menjadi Mahmad. Mahmad itu nama pendek dari Ahmad dan panjangnya adalah Muhammad. Jadi Kidung Agung 5 ayat 16 itu nubuat untuk Muhammad. Waktu saya baca begini, apakah hanya karena ada Mahmadim pasti ada hubungan dengan Muhammad? Dan sebelum itu saya ngomong, sekian lama kalian mengatakan olok-olok kita, kitab Kidung Agung itu kitab porno. Sekarang kok cari nubuat nabi kalian, kenapa carinya di dalam kitab porno? Hanya karena persamaan bunyi Mahmadim itu dengan Muhammad, lalu jadi Ahmad, lalu jadi Muhammad. Apakah persamaan bunyi? Pasti ada hubungan. Kalau modelnya seperti itu kata Pak Bambang Nursena, itu berarti ada hubungan antara Naruto dan Naruto. Mengapa ada hubungan antara Naruto dan Naruto? Karena mirip antara Naruto dan Naruto. Apalagi Naruto lahir di Tokyo dan Naruto lahir di Mojokerto. Mirip lagi. Berarti ada hubungan? Tidak. Sama bunyinya tapi tidak ada hubungan.
Tidak ada kitab suci agama manapun yang mengandung begitu banyak nubuatan. Tapi anehnya, heran bin ajaib, mewarisi seluruh janji, seluruh nabi, seluruh sistem korban. Tapi begitu Yesus datang, kok tidak terima. Roma 10, saudara-saudara, kata Paulus, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Kalau begitu sudah selamat belum? Sudah selamat belum? Keinginanku supaya selamat. Sudah selamat? Belum. Kalau begitu Israel waktu itu tidak selamat. Tapi lihat ayat 2. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka. Mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Aneh. Orang sungguh-sungguh giat untuk Allah, tapi tidak selamat. Karena itu yang sungguh-sungguh, yang lagi giat-giat untuk Allah, jangan pikir pasti selamat. Belum tentu. Ada orang giat untuk Allah, tapi tidak selamat. Kenapa? Tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Saudara-saudara, mereka itu mendirikan kebenarannya sampai Yesus yang dijanjikan dalam kitab suci mereka, yang dinubuatkan nabi-nabi mereka, justru ketika datang mereka bunuh, seperti kata Kisah 3:15. Demikianlah dia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh. Jadi beragama dengan seluruh kegiatan rohani yang hebat seperti Israel, tapi mereka tidak percaya dan tidak menerima Yesus sebagai juru selamat. Dan akhirnya kehidupan mereka menjadi tidak benar. Maka benarlah gambaran ini. Mereka seumpama pohon ara yang daunnya begitu hebat, begitu lebat, tapi buahnya tidak ada. Itu sama seperti banyak gereja, banyak orang Kristen yang aktivitas rohaninya begitu banyak, pelayanannya begitu hebat. KKR di mana dia ada, acara ibadah di mana dia ada, dia bisa menduduki kedudukan yang hebat, yang tinggi di dalam gereja, terlibat di dalam pelayanan-pelayanan kunci di dalam gereja. Tapi mereka tidak pernah sungguh-sungguh menjadi orang beriman. Saudara, pada waktu Yesus memanggil murid-muridnya ada 12 orang. 12 orang itu dia ajar. 12 orang itu bersama-sama dengan dia pelayanan kemana-mana. 12 orang itu dia lengkapi dengan kuasa. 12 orang itu dia utus untuk bikin mujizat dan untuk usir setan. Lenyapkan segala penyakit. Kalau 12 diutus untuk itu, Yudas masuk gak? Yudas terlibat gak? Terlibat. Tapi Yudas selamat. Menjual Yesus dan bunuh diri. Dia pasti tidak selamat. Banyak orang Kristen mungkin lebih giat, lebih sungguh-sungguh daripada Yudas. Seluruh aktivitas hebat seperti pohon ara yang daunnya begitu lebat. Tapi tanpa buah, tanpa iman sungguh-sungguh kepada Kristus. Itu hanyalah daun yang tidak ada buah apa-apa. Kalau saudara adalah orang Kristen seperti ini, ingat, Tuhan menuntut buah, bukan daun. Dan ini terlihat dari begitu banyak ayat kitab suci, atau dari kisah kitab suci, atau bagian kitab suci yang lain yang menuntut hal ini. Matius 3 ayat 8. Hasilkanlah buah yang sesuai pertobatan. Lukas 13. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggur. Dia datang mencari buah pada pohon itu. Ayat 7. Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini. Tidak aku menemukannya. Yohanes 15 ayat yang ke-8. Dalam hal ini Bapakku dimuliakan jika kamu berbuah banyak. Maka bagian-bagian kitab suci ini menuntut harus ada buah. Harus ada buah. Dan saudara-saudara, buah itu adalah gambaran iman kita kepada Kristus yang terrefleksi di dalam perbuatan-perbuatan kita sehari-hari. Kalau saudara tidak menghasilkan buah, maka terjadi adalah hukuman Tuhan. Seperti gambaran atau perumpamaan yang diperagakan Tuhan kutuk pohon ara itu. Itu sama dengan gambaran hukuman yang diberikan kepada orang yang banyak aktivitas rohaninya, tetapi hidupnya tidak menghasilkan buah-buah kebenaran. Matius 3, 9, 10. Jangan mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham bapa kami, karena aku berkata kepadamu Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Lukas 13 tadi.
Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa dia hidup di tanah ini dengan percuma? Ayat 9 bagian akhir. Tebanglah dia. Yohanes 15. Setiap ranting yang tidak berbuah dipotongnya. Semua ayat ini menggambarkan Tuhan cari buah. Tuhan mau melihat buah. Bukan daun-daun. Aktivitas-aktivitas rohani tanpa iman sungguh-sungguh dan tanpa perbuatan yang nyata. Dan ini berlaku bagi semua kita, termasuk yang aktif melayani sekalipun. Ingat, Tuhan pernah mengecam dan mengatakan dia tidak mengenali orang-orang yang bahkan menurut ukuran manusia melakukan hal-hal pelayanan yang luar biasa, tapi tidak ada buah. Coba lihat Matius 7. Dari buahlah kamu mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, buah ara dari rumput duri? Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang, dibuang ke dalam api. Langsung masuk ayat 21, ada cerita tentang orang yang punya prestasi pelayanan yang hebat. Ya. Ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Mengusir setan demi namamu? Mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Wow, ini luar biasa. Mungkin mereka bikin acara KKR kesembuhan ilahi itu ya. Pada waktu itu aku berterus terang, aku tidak pernah kenal kamu. Saudara, Tuhan tidak pernah kenal. Saya mengharapkan membaca itu Tuhan bilang, aku dulu kenal kamu, sekarang tidak. Tapi katakan, aku tidak pernah. Berarti mereka tidak pernah sungguh-sungguh jadi orang percaya. Karena kalau mereka sungguh-sungguh orang percaya, mustahil Tuhan tidak kenal. Karena Tuhan tahu siapa yang menjadi orang kepunyaannya. Di sini dikatakan, aku tidak pernah kenal kamu. Enyahlah daripadaku sekalian pembuat kejahatan. Berarti pelayanannya bikin mujizat, bernubuat, usir setan, pelayanan spektakuler. Tapi buah tidak ada. Enyahlah pembuat kejahatan. Dari semua ayat ini kita memang melihat bahwa Tuhan mencari buah di dalam hidup kita. Adakah iman sejati? Dan kalau itu iman sejati, apakah iman sejati melahirkan perbuatan baik? Sejak kamu mengaku percaya Yesus, apakah hidupmu tambah baik? Atau tidak? Maka Tuhan mau kita berbuah. Kalau begitu, yang keempat terakhir. Bagaimana cara supaya kita bisa berbuah? Pertama, harus percaya Yesus, terima dia sebagai juru selamat dan Tuhan. Israel banyak daun, tapi tidak percaya Yesus. Tragis memang. Hari ini, kalau kita pergi ke Israel, Pak Gembala juga bawa rombongan ke sana ya. Dan kita lihat berapa banyak orang percaya Yesus. Bahkan terakhir saya dengar bahwa ada larangan untuk orang-orang Kristen juga di sana. Sangat disayangkan bahwa di tanah yang begitu banyak mujizat, juru selamat kita berbuat banyak karya di sana. Justru sangat sedikit orang beriman di sana. Tapi itu hukuman. Karena mereka menolak Injil diarahkan kepada bangsa-bangsa. Kita menjadi percaya. Mereka tidak. Tuhan tidak berhenti berurusan dengan mereka. Ada satu masa Tuhan berurusan kembali dengan Israel. Tapi mereka pada akhirnya akan menjadi kloter terakhir. Setelah semua orang pilihan dari berbagai bangsa masuk. Di saat itulah berlaku yang terdahulu jadi terkemudian. Yang kemudian jadi terdahulu. Maka supaya bisa berbuah, orang harus menerima Yesus sebagai juru selamat. Yohanes 15, tinggal di dalam aku, artinya percaya. Aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari diri sendiri, kalau dia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Tidak mungkin berbuah kalau tidak percaya Yesus. Akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, artinya percaya Yesus, aku di dalam dia, dia berbuat banyak. Sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Maka orang hanya bisa menghasilkan buah yang memperkenankan hati Tuhan. Kalau dia tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam dia. Saya tanya, yang benar yang mana? Saudara yang tinggal dalam Tuhan atau Tuhan tinggal dalam saudara? Yang mana yang benar? Saya di dalam Tuhan. Betul? Tuhan di dalam saya. Betul?
Saya di dalam kolam. Kolam di dalam saya. Nyambung. Saya di dalam mobil. Mobil di dalam saya. Bisa? Gak bisa. Saya di dalam Tuhan. Tuhan di dalam saya. Bisa? Saya pusing memikirkan ini bertahun-tahun. Sebenarnya saya di dalam Tuhan atau Tuhan di dalam saya? Kalau saya di dalam Tuhan masuk akal. Tapi kalau Tuhan dalam saya. Kecil sekali Tuhan. Saya pikir pusing. Sampai satu hari saya temukan jawabannya ketika cuci piring. Waktu saya ambil spon untuk mencuci piring. Begitu saya masukkan sponnya dan saya tarik keluar spon. Ada air yang keluar dari spon. Lalu saya berpikir, ini sebenarnya spon yang masuk ke air atau air yang masuk ke spon? Waktu saya keluar, ini spon yang keluar dari air atau air yang keluar dari spon? Akhirnya saya menyimpulkan, oh berarti spon masuk ke dalam air yang masuk ke dalam spon dan spon keluar dari air yang keluar dari spon. Berarti saling memasuki. Begitu karibnya. Kita di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita. Itulah iman kita. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itulah kekristenan yang Alkitabiah percaya. Orang baik macam apapun yang tidak percaya Yesus akan pergi ke neraka. Karena di luar aku, kamu tidak bisa berbuah. Yang memperkenankan hati Tuhan. Maka semua orang, siapa saja, orang baik, apa agama saja. Harus percaya Yesus. Termasuk orang Kristen. Banyak orang Kristen tidak percaya Yesus. Banyak orang Kristen hanya tradisi saja. Satu kali dalam seminar di sebuah tempat saya bicara. Saya tidak suka, saya juga biasa KKR. Tapi saya kalau KKR saya tidak suka bikin altar call. Lalu orang maju hari pertama, maju hari kedua, maju hari ketiga, maju. Terutama waktu menantang orang terima Yesus. Satu kali ke acara KKR, saya pembicara hari ketiga. Saya datang, pembicara hari pertama saya tanya, bicara apa? Ini, altar call-nya apa? Siapa mau terima Yesus maju? Berapa orang kira-kira maju? 200. Puji Tuhan. Pembicara hari kedua khotbahnya apa? Ini. Inti tantangannya, terima Yesus. Berapa yang maju? 200. Saya hari ketiga, saya tetap khotbah dengan inti yang sama. Dorong orang percaya Yesus. Ambil keputusan malam ini, percaya Yesus. Siapa yang mau terima Yesus? Maju. Kira-kira 200 lagi. Saya curiga. Ini jangan-jangan orang yang maju ini adalah orang yang maju hari kedua dan hari pertama. Lalu kalau mereka hari pertama sudah terima Yesus, lalu Yesusnya keluar lagi kah? Maka begitu ada 200 orang saya bilang, yang sudah terima Yesus hari pertama, kembali duduk. Yang sudah terima Yesus hari kedua, kembali duduk. Yang sudah pernah terima Yesus berapa tahun yang lalu, kembali duduk semua. Yang maju karena sakit penyakit yang minta didoakan, duduk dulu. Sekarang saya hanya mau yang pertama kali terima Yesus, tetap berdiri. Sisa 6. Lalu saya berdoa untuk 6 orang, tuntun mereka terima Yesus. Artinya betul-betul mendapatkan jiwa yang baru. Jangan orang pertama, hari kedua, itu saja. Terima Yesus satu kali. Pembaharuan komitmen setiap hari. Tapi mengambil keputusan, terima Yesus satu kali. Kalau kamu nikah sama istrimu, setelah itu bertengkar, habis bertengkar, lalu damai lagi, dan berkata nikah lagi. Tidak kan? Komitmen saja diperbaharui. Pemberkatan nikah cukup sekali. Percaya Yesus, terima Yesus sekali. Dan pembaharuan komitmen untuk ikut dia dari hari ke hari. Nah, karena itu saya selalu tekankan itu. Dan satu kali dalam seminar, siapa yang pertama kali terima Yesus? Bangkit berdiri. Dan saya kaget. Ada pendeta emeritus. Emeritus itu pendeta sudah pensiun. Berdiri. Saya jangan-jangan dia salah paham. Lalu saya tekankan lagi, yang baru pertama mau terima Yesus, seumur hidup baru kali ini mau terima Yesus, tetap berdiri. Dan pendeta emeritus tetap berdiri. Habis itu dia maju bersaksi bahwa selama saya jadi pendeta dan sampai sudah pensiun, baru hari ini saya mengerti Injil dan saya terima Yesus. Saya seminar penginjilan di Timika, Papua, Natal kemarin. Panitia memesan saya supaya ini orang datang dari gunung-gunung. Banyak orang Kristen KTP. Saya menantang itu. 200 orang untuk pertama kali terima Yesus. Panitia bersuka cita. Mereka bilang 1 jiwa bertobat, ribuan malaikat bersukaria. Hari ini ada 200 jiwa. Kita bersukaria, pesta. Mereka keluarkan babi 75 ekor. Hari itu pesta. Tapi bagusnya adalah mereka pesta. Datang orang Papua dari kampung-kampung di halaman gereja. Kunci. Habis makan, KKR lagi.
Dan saya tantang lagi. Dan 16 pendeta terima Yesus pertama kali. Dan saya kaget. Berarti ada banyak pendeta pun belum tentu. Orang jadi pendeta belum tentu percaya Yesus. Maka saya pernah dengar ada ilustrasi, ada pendeta mati. Tiba-tiba dia mendarat di neraka. Pendeta masuk neraka, dia kaget. Dia jalan-jalan, dia lihat ada teman pendeta lagi. Kau juga. Kau juga. Mereka jalan-jalan ketemu pendeta lagi. Iya, kau juga. Lalu yang satu, dia. Ketua sinode juga ada di sini. Kalau begitu jabatan rohani tidak menjadi jaminan keselamatan. Karena pendeta apalagi hanya ketua sinode. Rasul seperti Yudas saja binasa. Kalau rasul bisa, pendeta juga bisa. Semua kita bisa masuk neraka. Kecuali kita terima Yesus. Di luar aku. Jangan mimpi bisa berbuah banyak. Kalau Yesus tidak kamu terima dalam hidup. Cara pertama. Cara kedua. Belajar firman Tuhan dan taat firman itu. Yohanes 15. Kamu memang sudah bersih karena firman yang kukatakan padamu. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Ayat 10. Jikalau kamu menuruti perintahku. Ini Yohanes 15 konteksnya tentang buah tadi. Kalau begitu berbuah di sini itu dikaitkan dengan taat firman. Karena itu kalau mau berbuah setelah terima Yesus. Rajin belajar firman Tuhan. Setelah itu taat. Bahkan dalam Yohanes 15 ayat 7 ketaatan pada firman bukan hanya berkaitan dengan buah. Tapi dengan jawaban doa. Yohanes 15. Jika kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Minta apa saja. Yang kamu kehendaki kamu akan menerimanya. Taat kepada firman. Itu menghasilkan buah di dalam hidup kita. Kita mungkin banyak belajar firman. Tapi kurang taat. Maka berbuah itu hanya bisa dalam ketaatan. Di dalam salah satu kitab apokrip. Apokrip itu artinya tersembunyi. Ada perbedaan jumlah kitab antara gereja Protestan dan Katolik. Kita punya kanon 66. Kejadian, Maliaki, Matius, Wahyu. Tetapi orang Katolik mempunyai beberapa kitab lain seperti Yudit, Tobit, 1 Makabe, 2 Makabe. Nah, itu namanya kitab Deuterokanonika. Kalau kita punya adalah kanonika. Seluruh yang punya Protestan ada pada Katolik. Tapi yang punya Katolik beberapa tidak punya dengan kita. Tapi yang Deuterokanonika itu berasal dari apokrip. Tapi apokrip itu ada banyak. Apokrip itu ada banyak. Sebagian apokrip diambil oleh Katolik menjadi Deuterokanonika. Itu menjadi medan perdebatan sendiri. Sehingga kadang-kadang orang Protestan mengatakan orang Katolik menambah firman. Tapi orang Katolik bilang orang Protestan mengurangi firman. Ya, kita tidak usah bahas itu. Tapi yang mau saya tekankan adalah di dalam salah satu kitab apokrip ada kisah yang menarik. Walaupun tidak masuk dalam Alkitab kita, tapi kisahnya menarik. Tuhan Yesus dikatakan satu hari mau mengajar murid-muridnya. Lalu Yesus bilang, mari kita naik ke gunung. Dia mau ngajar di sana. Maka semua murid siap naik gunung. Lalu Tuhan Yesus bilang, masing-masing harap bawa batu, tapi usahakan batu sebesar mungkin. Maka murid-murid Andreas angkat batu besar. Thomas angkat batu besar. Filipus angkat batu naik gunung berkeringat-keringat. Tapi Petrus bilang, ngapain bawa batu capek-capek. Dia cuma ambil batu sepotong kecil. Taruh saku. Sambil ketawa yang lain capek-capek bawa batu. Sampai di atas gunung Yesus mengajar mereka berjam-jam. Habis mengajar mereka sudah lapar semua. Tuhan Yesus bilang sekarang batu masing-masing taruh di depan. Begitu taruh di depan semua, Petrus taruh satu kayak kelereng, taruh di situ. Tuhan Yesus bikin mujizat, batu berubah menjadi roti. Maka semua dapat roti banyak, Petrus dapat. Masing-masing makan, tidak boleh bagi. Maka semua makan, Petrus dapat kayak satu biji kelereng. Beberapa saat kemudian Yesus mau ngajar murid-muridnya lagi, naik gunung. Tuhan Yesus bilang, masing-masing bawa batu kecil saja segenggaman tangan. Maka semua ambil Petrus pikul yang besar. Dalam hati dia sebentar jadi roti, jangan ada yang minta. Ya. Dan semua jalan santai, Petrus saja yang bawa besar. Sampai di sana Yesus mengajar berjam-jam dan Petrus sudah harap-harap cemas. Habis mengajar Yesus bilang, lihatlah pohon ara yang telah berbuah. Masing-masing ambil batu dan lemparlah buah ara itu dan makan. Dan semua ambil dengan gampang. Dan Petrus angkat batu besar. Dan kata dia, kalau Tuhan bilang besar, ya besar, jangan kecil. Kalau Tuhan bilang kecil, ya kecil, jangan besar. Kalau begitu bagaimana kamu diberkati kalau kamu tidak taat? Orang-orang yang taat Tuhan selalu diberkati.
Abraham diberkati karena taat. Ishak, Yakub diberkati karena taat. Tapi lihatlah Yunus yang tidak taat. Disuruh ke tempat lain, lari ke tempat lain. Lalu datanglah ikan menelan dia. Saya selalu berkata, saya masih merasa Yunus sangat-sangat beruntung. Karena dikatakan ikan menelan dia. Lalu datanglah seekor ikan menelan dia. Seandainya yang dikatakan, lalu datanglah seekor ikan mengunyah dia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Belajar taat. Kalau begitu, Tuhan cari buah dalam hidup saudara. Supaya ada buah. Pertama, pastikan saudara punya Yesus sebagai juru selamat. Yang kedua, rajin belajar firman dan taat kepada firman. Maka Tuhan dimuliakan lewat hidup saudara. Tuhan memberkati saudara. Amin.